Hai adik-adik yang baik, selamat berjumpa lagi. Apa kabar? Harapannya kalian semua tetap sehat. Mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta kasih-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah supaya berkat Roh yang kudus itu, kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang baik, kita sudah menyelesaikan pembahasan bab pertama, yaitu tentang pribadi Yesus Kristus. Dua pembelajaran sebelumnya yang sudah kita lewati merupakan pendalaman tentang Yesus sebagai pemenuhan janji Allah dan tentang kemanusiaan dan kealahan Yesus. Kedua pembelajaran itu merupakan pendalaman terhadap pribadi Yesus Kristus. Sekarang, kita sudah masuk pada pembahasan bab yang kedua, yakni Yesus mewartakan kerajaan Allah. Kita akan pakai kesempatan ini untuk mendalami tentang kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Apakah yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Itulah kiranya pertanyaan yang paling penting untuk dicari jawabannya agar bisa mengerti seutuhnya pokok bahasan ini. Adik-adik yang baik, paham tentang kerajaan Allah sudah berkembang sebelum zaman Yesus. Melalui kitab suci Perjanjian Lama kita mengetahui bahwa bangsa Israel mengenal Allah sebagai Raja. Dia adalah Yahweh, Dia adalah Raja yang kuat, Raja yang berkuasa, Raja yang berdaulat. Hal ini nampak dalam kisah bangsa Israel menyeberangi Laut Merah, yang diceritakan dalam kitab Keluaran bab 15 ayat 11 sampai 13, juga dalam kitab Ulangan bab 3 ayat 24 dan kitab Bilangan bab 23 ayat 21. Sebagai Raja, Allah itu adalah Raja yang adil, yang melindungi orang miskin. Dalam kitab Imamat, bab 25 ayat 35 sampai 55, melukiskan demikian. Ia adalah Raja mulia, yang berkuasa atas seluruh bumi. Bandingkan kitab Mazmur, bab 47 ayat 8. Dan kekuasaan Allah berlangsung selama-lamanya. Kita tahu bahwa dalam perjalanan sejarah, bangsa Israel kerap tidak setia. Karena ketidaksetiaan mereka, akhirnya mereka ditindas oleh bangsa lain dan mengalami pembuangan. Dalam masa-masa kelam karena penindasan, bangsa Israel tetap diberikan harapan oleh Allah. Melalui para nabi, mereka dihibur dengan pemberitaan bahwa akan tiba waktunya Allah akan membela mereka. Allah akan membangun sebuah dunia baru, dan Allah akan menegakkan pemerintahannya, dan damai sejahtera akan diberikannya bagi bangsa Israel. Pada zaman Yesus, bangsa Israel hidup dalam derita dan kesesakan. Sebab mereka di bawah penjajahan kekaisaran Romawi, Imperium Romawi. Dalam situasi terjajah itu, mereka menghidupkan kerinduan akan tegaknya kerajaan Allah, seperti yang sudah diberitakan oleh para nabi di waktu lampau. Ada beberapa pemahaman tentang kerajaan Allah yang beredar dalam masyarakat Yahudi pada zaman Yesus. Tentunya paham ini dipengaruhi oleh keadaan semasa yang mana bangsa Yahudi tertindas oleh penjajah. Beberapa pandangan tentang kerajaan Allah itu adalah kerajaan Allah yang bersifat politis. Para penganut paham ini beranggapan bahwa kerajaan Allah yang damai dan sejahtera hanya akan terwujud bila Allah tampil sebagai seorang tokoh politik yang dengan gagah berani mampu memimpin bangsa Yahudi melawan penjajah Romawi yang pada waktu itu menindas bangsa Yahudi. Paham kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis. Para penganut paham ini beranggapan bahwa kerajaan Allah akan tercapai bila Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menggoncangkan kekuatan-kekuatan langit dan bumi. Pada saat itulah Allah akan membangkitkan sesuatu dunia yang baru. Allah meraja di saat akhir zaman, ketika derita dihapus. Ketika manusia dibebaskan dari kesukaran dan penindasan. Paham selanjutnya, paham yang bersifat yuridis religius.
Para penganut paham ini percaya bahwa Allah sudah meraja melalui hukum keagamaan. Penganut paham ini yakin bahwa hukum Taurat merupakan perwujudan kekuasaan Allah yang mengatur hidup manusia. Dengan taat kepada hukum Taurat, manusia menjadi bagian dari warga kerajaan Allah. Jika tidak melaksanakan hukum Taurat, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Paham ini dipegang kuat oleh para tokoh bangsa Yahudi di zaman Yesus, terutama para imam dan ahli-ahli Taurat. Adik-adik yang baik, misi utama Yesus adalah untuk mewartakan kerajaan Allah. Namun, pokok pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah sama sekali berbeda dengan paham-paham kerajaan Allah yang dihidupi oleh masyarakat Yahudi saat itu. Kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus adalah tentang pertobatan. Bahwa Allah itu rahim, dan kerahiman Allah hanya berkenan bagi orang yang siap. Orang yang siap adalah orang yang mau bertobat. Menjadi warga kerajaan Allah berarti bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah hanya mungkin jika manusia menyerahkan diri kepada Allah. Manusia itu bertobat, menjauhi dosa dan melakukan kehendak Allah. Ada hal yang menarik tentang kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Kita bisa menyimaknya dalam sabda bahagia yang pernah disampaikan oleh Yesus melalui Injil Lukas. Lewat sabda bahagia jelas alamat kerajaan Allah itu untuk siapa. Adik-adik yang baik, sekarang ada tugas yang kalian kerjakan dari rumah. Carilah dan bacalah perikop teks kitab suci tentang sabda bahagia yang terdapat dalam Perjanjian Baru, Injil Lukas. Sesudah membaca perikop itu, buatlah sebuah refleksi singkat yang menjawab pertanyaan, apakah yang seharusnya saya lakukan agar saya bisa berbahagia dan berhak menjadi warga kerajaan Allah. Adik-adik yang baik, keadaan dunia sekarang memang masih jauh dari harapan akan terwujudnya kerajaan Allah sepenuh-penuhnya. Kekerasan, peperangan, kejahatan, penindasan ada di mana-mana. Meski demikian, melalui Yesus, Allah sudah masuk ke dunia ini. Melalui Yesus, kerajaan Allah sudah nyata di dunia ini. Allah mulai merajai dunia ini. Ia mulai merajai hati kita. Tetapi, kerahiman Allah yang mengundang manusia masuk ke dalam kerajaannya membutuhkan tanggapan bebas dari manusia. Karena itu, manusia perlu bertobat. Kita perlu bertobat. Kita perlu hidup baik di hadapan Allah dan sesama. Adik-adik yang baik, sekian pembelajaran kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau mendampingi kami, sehingga proses pembelajaran kami kali ini boleh selesai. Semoga apa yang sudah kami pelajari boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa adik-adik yang baik. Tetap gembira dan jaga semangat Anda.